Dan sejalan dengan itu juga sebenarnya kita nggak kepingin juga film ini kemudian dianggap jadi propaganda untuk mengatakan bahwa pesantren itu seperti ini gitu, Negatif gitu. negatif gitu. Bahwa kita juga mendorong terutama sekarang tentang pelecehan seksual. Kita juga sebenarnya mendorong pesantren itu untuk punya sikap. Misalnya mereka mulai membahas bagaimana sih sekolah, bagaimana sih pesantren yang aman untuk santrinya. Jadi mereka juga nggak defensif terus gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya punya rencana untuk membuat semacam diskusi untuk membahas itu kita bulan Oktober nanti dengan Hari Santri gitu. Pak, korelasinya kan ini terutama film pesantren ini notabene adalah untuk memberikan nilai positif bagi generasi Z terutama milenial, Pak. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu terutama ilmu agama di pesantren bisa meyakini dan memahami bahwasanya kelembagaan secara pesantren itu tidak hanya dakwah tapi juga mengajarkan bagaimana kebinekaan, bagaimana mencari sebuah moderasi beragama. Nah, Pak sutradara memfilmkan atau membuat suatu manuskrip film yang notabene bisa dituangkan melalui film pesantren ini, bentuk brainstormingnya seperti apa, Pak? Itu waktu itu saya ikut workshopnya itu dengan mentornya dari Eropa, jadi di Jogja dan di Bali waktu itu. Kemudian saya ikut workshop juga di India di Calcutta, dan sekaligus pitching untuk pendanaan financing forum istilahnya. Memang mentor-mentor itu juga membantu untuk memformulasikan bentuk filmnya, termasuk salah satunya soal fokus kepada isu perempuannya. Jadi sebenarnya apakah film ini juga positif? Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih detail, dia sebenarnya memberikan kritik yang keras juga terhadap patriarki. Budaya patriarki yang adalah sebenarnya akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan itu sebenarnya kan akarnya patriarki gitu. Nah, masalahnya saya tidak bisa membuat itu di pesantren ini karena memang itu tahu saya belum ada terjadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi bahwa kita nggak bisa mengatakan bahwa semua pesantren seperti itu dan kemudian tidak mengirim anak kalau kepinginnya ke sana gitu ya. Tapi juga kita harus bisa berharap bahwa orang-orang dari pesantren juga punya sikap yang jelas untuk membuat sistem bagaimana membuat sekolah mereka lebih aman kepada santrinya dan putra dan putri ya, karena putra juga kan rentan terhadap pelecehan. Intinya anak-anak itu sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Terkait pendidikan keagamaan ini, Pak, terutama dalam hal bagaimana membina sebuah nasionalisme dan juga keberagaman dalam hal beragama, moderasi beragama, karena kan sejatinya sekarang banyak sekali induksi-induksi yang bersifat negatif sehingga memberikan stigma negatif bahwasanya sekolah yang berhubungan dengan keagamaan pesantren itu biasanya memberikan stigma negatif, contoh bisa menjadi sebuah Islamofobia, bisa menjadi dalam tanda kutip sarang teroris. Itu kan sudah menjadi stigma yang merebak terutama di beberapa medsos. Nah, Bapak sendiri sebagai sutradara menafikan atau bagaimana mengkalkulasikan sehingga bisa menjadi sebuah film itu bagaimana, Pak? Dan apa pendapat Bapak terkait film pesantren itu bila mana dikaitkan dengan fenomena yang ada dan stigma yang ada? Izin. Ya, salah satu misinya kan sebenarnya dulu awalnya memang untuk mencari, sebenarnya saya lebih suka mengatakan saya mencari tahu seperti apa pesantren. Kemudian dapatnya seperti ini gitu, yang ternyata memang misalnya orang menggunakan kata progresif ya. Sebenarnya saya tidak menggunakan kata progresif karena progresif itu sesuatu yang di depan maju gitu. Sementara kan yang mereka bahas itu Al-Quran yang itu udah ada di situ. Persoalannya kan apakah kita mau bahas, apakah siapa yang mau bahas itu ada di situ, bukan progresif, itu memang ada di situ basically. Siapa yang mau bahas itu gitu kan. Nah, buat saya penting sebenarnya kenapa penting untuk anak-anak di luar pesantren juga belajar, termasukku ada hal yang saya sekolah negeri seumur hidup ya, kecuali kuliahnya swasta, ada yang hilang dari sekolah negeri itu justru akhlaknya itu.